مهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun hadirat kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Sayyidah Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya'i al-akhirah illa shalla arba'an wa sittan. Siti Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah tidak masuk ke rumahnya kecuali setelah Isya, kecuali beliau telah sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Wa qala alaihi salam arba'un kamithlihinna min lailatul qadar. Rasulullah SAW bersabda 4 rakaat itu nilainya yang dilakukan ketika sholat antara sholat maghrib dan isya itu sama seperti 4 rakaat yang kita kerjakan ketika malam Lailatul Qadar. Berarti pahalanya sama, pahalanya luar biasa. Wa 'alaika bi sholatil laili, dan hendaklah kalian melaksanakan sholat sunnah malam. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili, seutama-utamanya sholat setelah sholat yang fardu adalah sholatul lail, sholat malam hari. Artinya adalah sholat tahajud. Jadi sholat yang paling utama setelah sholat fardu kita kerjakan, maka yang kedua adalah sholat sunnah malam, sholat sunnah tahajud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah SAW, fardhu sholatul laili ala sholatil nahari kafadli shadaqati sirri ala al-alaniyah. Keutamaan sholat malam atas sholat yang dilaksanakan di siang hari adalah kafadli shadaqati sirri ala al-alaniyah, seperti keutamaan sedekah yang dirahasiakan terhadap sedekah yang diumumkan, sedekah yang terang-terangan. Jadi keutamaan sholat malam itu sama, artinya terhadap sholat sunnah yang lain yang dikerjakan di siang hari itu seperti keutamaan sedekah yang dirahasiakan, sedekah yang sembunyi-sembunyi terhadap sedekah yang terang-terangan. Faqad warada anna shadaqata sirri tudha'afu ala shadaqatil alaniyah bi 70 dhifan. Dan telah disebutkan bahwasanya sedekah yang sir, yang rahasia, yang disembunyikan itu tudha'afu ala shadaqatil alaniyah bi 70 dhifan. Itu dilipat gandakan pahalanya atas sedekah yang terang-terangan. Berapa lipat gandanya? Adalah bisa dengan 70 kali lipat. Jadi lebih banyak nilai pahalanya ketimbang sedekah yang terang-terangan. Begitu juga sholat malam, keutamanya adalah lebih banyak lagi pahalanya, karena sungguh luar biasa beratnya sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil lail. Alaikum itu, alaika itu mengandung arti harus, perintah, wajib. Alaikum bi qiyamil lail,
harus untuk kalian semua, atas kalian semua, biqiyamil laili, untuk bangun sholat malam. Fa innahu da'us shalihin, karena sungguhnya sholat malam itu da'us shalihin, kebiasaan orang-orang soleh qablikum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian semua. Wa muqarrabatun lakum ila rabbikum, dan jalan untuk mendekatkan diri kalian semua ila rabbikum, kepada Tuhan kalian semua. Wa mukaffaratun lisayyi'ati, dan menghapus, salat malam itu merupakan menghapus lisayyi'ati, untuk keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Wa minhatun 'anil ithmi wa mutradatun 'alal anil jasad. Wa minhatun 'anil ithmi, dan mencegah kalian dari berbuat dosa. Wa mutradatun lidda'i 'alal jasad, anil jasad, dan membersihkan penyakit-penyakit dari badan kita. Jadi ternyata fadilah salat malam adalah pertama, itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita semua. Kedua adalah sarana untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digambarkan kenapa orang yang salat malam itu doanya gampang diijabah. Karena sinyal waktu itu kekuatannya luar biasa. Begitu juga sarana untuk mendekatkan pada Allah ketika malam luar biasa. Karena semua orang tidur, kita bangun. Kemudian adalah wa mukaffaratun lisayyi'at, menghapus keburukan-keburukan. Wa minhatun 'alal ithmi, kemudian berikutnya adalah mencegah dari perbuatan dosa. Yang terakhir fadilahnya adalah membersihkan penyakit dari badan kita. Apalagi kalau bangun jam 3, kemudian sebelum sholat malam mandi dulu, ternyata fadilahnya luar biasa. Di antaranya adalah untuk awet muda, itu ion-ion airnya masih bersih, masih murni. Dalam artian kuat, jajak kemana-mana, walaupun sudah tua tapi masih kuat, kemana-mana masih bisa. Wa'alam, dan ketahuilah, anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal laili wa qad kana ba'du salafi yusalli bidu min awalil laili, walakin fil qiyam ba'da an-nawmi arghamu lisyaitan mujahadatan lin nafsi. Bahwasanya orang yang sholat setelah sholat isya faqad qama minal laili, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan sholat malam. Faqad kana ba'du salafi yusalli wirduhu min awalil laili, dan sungguh telah ada sebagian orang-orang yang terdahulu yusalli wirduhu min awalil laili, sholat sunnahnya dilaksanakan dari awal malam. Walakinna fil qiyami ba'da an-nawmi arghamun lisyaitan, akan tetapi fil qiyami ba'da an-nawmi, orang yang bangun melaksanakan sholat ba'da an-nawmi, setelah tidur, itu arghamun lisyaitan, itu membuat marah, membuat jengkel syaitan. Mujahadah lin nafsi, dan merupakan mujahadah untuk jiwa kita sendiri. Wasirun ajibun, dan rahasia yang sangat agung. Wa huwa at-tahajjud, yaitu sholat tahajud. Alladzi amara Allah bihi rasuluhu fi qalihi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, yang merupakan
perintah Allah bihi dengan tahajud tersebut, perintah Allah kepada Rasulullah SAW fi qawlihi dalam firman-Nya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, maka dari sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud nafilatan laka sebagai ibadah sunnah untuk kamu. Jadi sebagaimana sudah dibagi, bahwasanya malam itu dibagi menjadi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Suratnya ya ayyuhan muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhan muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari illa qalila, walaupun sedikit, nisfahu, setengahnya. Jadi di sini pembagian malam itu ada 3. Sepertiga malam pertama itu dari jam 8 sampai jam 10, itu malam pertama. Silakan sholat apa saja boleh sebelum tidur, sama saja dengan qiyamul lail. Kemudian malam kedua adalah jam 11 sampai jam 1. Malam terakhir adalah jam 2 sampai jam 4. Orang-orang yang dulu mengerjakannya ada yang di malam pertama setelah sholat isya kemudian istirahat. Akan tetapi kalau pengen membuat setan marah, ya bangunnya setelah tidur. As-sholatu khairun minan naum. Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Maksudnya bukan, jadi kalau orang yang paham ilmu nahwu itu ada kata-kata yang dibuang, akhirnya disimpulkan seperti itu, bahwasanya as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum. Ini berkaitan dengan ini. Kalimat asalnya adalah as-sholatu ba'da naumi khairun min sholati ba'da qabla naum. Sholat setelah tidur itu lebih utama, lebih baik daripada sholat yang dilakukan sebelum tidur. Maka sholat subuh itu dilakukan setelah tidur. Sholat tahajud juga sama. Boleh nggak sholat tahajud sebelum tidur? Nah, ternyata syaratnya untuk sholat tahajud adalah tidur dulu. Biar kata cuma 10 menit udah masa tidur, bangun sholat tahajud nggak apa-apa. Tetapi dalam waktu yang utamanya adalah sepertiga malam terakhir, yaitu jam 2 sampai jam 4. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Ada rahasia yang luar biasa. Orang lain tidur, kita bangun. Wa fil ma'thuri anna Allah yu'tibuhu min al-'abdi idza qama an firashihi wa baina 'alaihi ila salatihi wa yubahi bihi malaikatahu wa yaqbalu 'alaihi biwajhihi al-karim. Dan dalam sebuah kisah yang sangat ma'thur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'jibuhu minal 'abdi, sangat mengagumi dari seorang hamba, idza qama an firashihi, jika hamba tersebut bangun dari tidurnya, wa baina 'alihi ila salatihi, di antara keluarganya, kemudian bangun. Jadi orang tersebut, Inna Allaha yu'jibuhu minal 'abdi, sesungguhnya Allah itu dikagumkan, dibuat kagum oleh seorang hamba, idza qama
an firasyihi, jika orang tersebut bangun dari kasurnya, dari tidurnya, dari sisi istrinya, keluarganya, ila sholatihi, dan pergi menuju sholat. Wa yubahi malaikatahu, dan dibanggakan kepada malaikat-malaikatnya. Kagum Allah itu melihat hamba yang tidur dan bangun sholat tahajud, udah kagum. Terus malaikat bilang, para malaikat lihat hamba saya dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Orang lain pada tidur, dia bangun. Sama kayak kita ini lagi dibanggakan oleh Allah pada malaikat-malaikatnya, karena semua orang selain orang Islam tidur semua. Orang Islam aja bangun, persiapan sahur dan tahajud. Kita lagi dilatih gitu. Di bulan Ramadan itu kita lagi dilatih gitu, supaya tetap bangun sholat tahajud. Bayubahi bihi malaikatahu, dan dibanggakan terhadap malaikat-malaikat itu, yaqbalu alaihi biwajhil karim, dan Allah menghadap hamba tersebut dengan wajahnya yang mulia. Maka ketika yang pertama tadi, idza qama al-'abdu ila sholati aqbala wajhi, ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, maka Allah akan menyambutnya dengan wajahnya. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu yaqta'u min qalibil akhirati an la yakuna lahu qiyamun bil laili. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu yaqta'u min qalibil akhirati an la yakuna lahu qiyamun bil laili, bahwasanya sangat buruk sekali orang yang mencari ilmu akhirat, orang yang mengharapkan pahala-pahala akhirat, yang mengerjakan, yang mengharapkan pahala dari akhirat, Allah yang punya lahu qiyamun bil lail, tetapi orang tersebut tidak mau untuk bangun sholat malam. Jadi ini orang hanya ngomong saja. Kita berharap untuk mencari pahala akhirat sebanyak-banyaknya, tapi nggak mau bangun sholat malam. Di sini dikatakan sebagai keburukan. Kaifa wal muridu la yazadu qariban lil mazid muta'arridan bin nafaqat ala dawamil awqat muta'arridan lin nafaqat ala dawamil awqat, dan selalu siap menerima nasihat ala dawamil awqat, sepanjang waktunya. Jadi yang namanya murid, yang talibul akhirat, yang mencari pahala-pahala akhirat, itu selalu bagaimana dia bisa bangun sholat malam, padahal dia seorang talibul akhirat, mencari pahala untuk bekal di akhirat. Maka harus dipaksakan. Pertama, ibadah itu harus dipaksa. Harus dipaksa agar menjadi biasa. Setelah biasa, maka akan mendapatkan kenikmatan ibadah itu. Kalau nggak dipaksa, nggak bakal jadi. Karena dalam diri manusia itu ada nafsunya itu, dan nafsu itu harus dididik. Maka bulan puasa ini Allah mengajarkan kita untuk mendidik nafsu kita. Jangan selalu dituruti. Walaupun ada yang makolahnya, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau kita nggak paksa diri kita, nggak bakal kita mencapai derajat yang tinggi. Yang namanya nafsu, pengennya malas terus. Kalau kita turuti, udah sampai kapanpun kita nggak jadi. Maka dalam sebuah mahfudzat
Wa man talabal ula min ghairi qadin adha'al umra fi talabil muhal. Barang siapa yang mencari kemuliaan, mencari derajat yang tinggi min ghairi qadin tanpa ada usaha susah payah, sesungguhnya adha'al umra fi talabil muhal. Sesungguhnya dia menghilangkan buang-buang umurnya dalam mencari hal yang mustahil digapai. Maksudnya bahwa orang pengen mulia, pengen sukses dunia akhirat, maka harus berusaha semaksimal mungkin. Karena nggak ada datang tiba-tiba. Harus ada istihad, harus ada mujahadah. Begitu juga kita dalam mendidik nafsu kita. Maka diharapkan nafsu kita diarahkan kepada mengerjakan hal-hal kebaikan. Karena sebenarnya nafsu la amaratun bisu. Sebenarnya nafsu itu selalu mengajak berbuat keburukan. Tapi dengan iman kita, dengan akal kita, kita arahkan. Makanya harus dipaksa bangun malam, sholat tahajud, puasa, dan full bulan Ramadan itu waktunya ngecas, melatih. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu. Inna fil laili, sesungguhnya di waktu malam itu, la sa'atun, ada satu jam, ada satu saat, la yuwafiquha 'abdul muslim, yang jam tersebut, pada saat tersebut seorang muslim itu mempunyai kesempatan untuk meminta kepada Allah khairan, kebaikan, min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa aqahu iya, kecuali Allah akan mengabulkan, akan memberikannya. Jadi di satu malam itu ada satu waktu di mana seorang muslim berdoa kepada Allah, doa kebaikan untuk dunia dan akhirat, dan itu waktu di mana Allah langsung memberikan apa yang dia minta. Ada waktu mustajabah, dan itu dirahasiakan. Pokoknya di waktu malam. Wadzalika kullu lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ketika itu berdoalah dengan doa yang baik. Ya Allah, berikan saya hidayah dalam menjalani hidup ini sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah dan Rasul. Hidupnya benar, minta yang terbaik, pasti ngikut semua. Wa fi ba'di kutubillahi al-millati, dan dituliskan dari sebagian bagian dalam bagian kitab-kitab Allah yang diturunkan dalam agama-agama yang dulu. Kadzaba man yud'a mahabbati wa idza janna al-laili nama anni. Kadzaba, sungguh berdusta, man yud'a, orang yang menyatakan, mahabbati, sungguhnya saya cinta pada Allah, wa idza janna al-lailu nama anni, dan ketika datang waktu malam, nama ani, dia tidur dari saya. Ini di kitab yang kita umat terdahulu, Allah mengatakan begitu. Sungguh pendusta orang menyatakan cinta kepada Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, tetapi ketika malam dia tidur ngorok.
Alaysa kullu muhibbin yuhibbu al-khalwata bihabibihi. Alaysa bukankah kullu muhibbin setiap orang yang cinta yuhibbu al-khalwata bihabibihi, ingin berduaan dengan kekasihnya. Jadi kita ini dianggap sebagai pendusta sama Allah jika kita tidak bangun sholat malam. Kok bisa begitu? Ngaku cinta sama Allah tapi ketemunya jarang. Sholat 5 waktu saja sudah termasuk daripada undangan cinta dari Allah. Ayo sini, ngadep saya. Kamu punya masalah apa? Bayangin, umat yang lain mana? Umat Islam doang dipanggil. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil lagi, maghrib dipanggil lagi, isya dipanggil lagi sama Allah. Ini nggak mau datang. Malamnya bangun lagi, luar biasa sekali. Saudara, umat yang lain ada nggak? Hari Ahad doang dia datang. Waqala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jirani rahimahullahu ta'ala, dan berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jirani, jama'a al-khair kulluhu fil laili wa ma'aqadat lawali wa la yatul illa bil laili. Jama'a al-khair, dikumpulkan semua kebaikan itu. Jama'a al-khair kulluhu fil laili, dikumpulkan kebaikan itu semuanya fil laili, di waktu malam. Wa ma'aqadat liwaliyin wilayatun illa bil laili, dan tidak akan diperoleh derajat kewalian kecuali ada pada waktu malam. Wa qala Sayyidul Idrus Abdullah bin Abi Bakar, dan berkata Sayyid Idrus Abdullah bin Abi Bakar, man arada syifa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisari fi jawfil laili. Berkata Sayyid Idrus, Habib Idrus ini, barang siapa yang menghendaki mendapatkan kesucian, kebersihan dari Allah, mendapatkan kemurnian makrifat kepada Allah, fa'alaihi bil inkisari fi jawfil lail, maka orang tersebut harus bersusah payah bangun di waktu malam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, yanzilullahu kullu lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail. Yanzilu, Allah itu turun, kullu lailatin, setiap malam, ila samai dunya, turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail, ketika telah di terakhir sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, dan Allah berfirman, hal min da'in fa astajibu lahu, apakah ada orang yang berdoa maka akan saya ijabah doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, adakah orang yang meminta ampun maka saya ampuni. Hal min sa'ilin fa afihi, apakah ada orang minta maka akan saya berikannya. Hal min qaidin fa atubu alaihi, apakah ada orang yang bertobat maka saya akan terima taubatnya. Hatta yaqulu al-fajri, sehingga terbitnya fajar. Kalau lam yarud fil hasi al qiyamil lail ghairu hadzal hadits, dan tidak ada lagi yang bisa disebutkan untuk menganjurkan orang untuk bangun malam itu kecuali hadis ini. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.